Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Kebakaran baru saja melanda rumah warga dan tempat usaha di Jalan Brigjen Ketamso, Palmerah, Jakarta Barat. Musibah kebakaran melanda rumah warga dan tempat usaha di Jalan Brigjen Ketamso, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pemadam dibantu warga bahu-membahu memadamkan api yang terus mengapung. Sementara pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Menurut saksi mata, kobaran api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke rumah dan tempat usaha. Namun Kapolsek Palmerah, Kompol Agus Widar mengatakan pembakaran sampah yang menyebabkan kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan pun sempat memanas saat Rizik membentak jaksa penuntut umum dan menyebut kasusnya dikriminalisasi. Pengadilan seperti pengangguran begini. Yang saya tahu saya belum pernah. Tidak ada. Baik. Yang majelis kami keberatan karena terdakwa telah mengarahkan atau menggiring dari saksi. Ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Di mana menggiringnya saya tanya? Ada jaksa. Ada, sudah dilanjutkan lagi. Ya. Saya menilai ini menggiring. Oh, ini pengakuan dan kapasitas saksi. Ini petugas. Jadi inilah perdebatan antara terdakwa Rizik Syihab dengan jaksa penuntut umum saat Rizik Syihab disebut menggiring keterangan saksi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin. Apa yang dilakukan olehnya? yang tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Jaksa menilai pertanyaan-pertanyaan terdakwa Rizik Syihab berpotensi menggiring keterangan saksi. Di sisi lain, terdakwa Rizik Syihab menilai jaksa takut akan terbongkar upayanya dalam kriminalisasi kasus kerumunan yang menjeratnya. Ini dilarang dalam majelis untuk membatasi karena kami dari tadi juga tidak mengarahkan tapi juga diinstruksi. Anda mempidanakan Maulid Nabi, itu Anda khawatir. Anda khawatir, Anda ketakutan. Karena Maulid Nabi Anda pidanakan. Tidak ada prokes lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah mempidanakan Maulid Nabi. Sudah, duduk, biar kembali ya. Dari keterangan para saksi yang dihadirkan, diantaranya Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, serta pelaksana tugas Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat. Terdakwa berkeyakinan tidak ada kasus kerumunan lain yang dibawa ke pengadilan. Hal itu semakin menunjukkan bahwa kasus yang menjeratnya bersama 5 terdakwa lainnya hanyalah kriminalisasi. Penekanan kami bahwa ada diskriminasi menyangkut mengenai masalah protokol kesehatan dalam hal laporan kepolisian. Dan itu hanya ada di Indonesia cuma satu, yaitu pelaksanaan pernikahan beliau, kegiatan di Megamendung, terus yang terkait dengan yang di rumah sakit ini, anak 3 ini. Dan itu semuanya terkait dengan Habib Rizik, lainnya tidak ada. Dalam kasus ini, Rizik Syihab dan 5 orang lainnya didakwa melanggar pasal kekarantinaan kesehatan serta penghasutan hingga menimbulkan kerumunan massa. Kerumunan yang dimaksud adalah pada saat acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan dan akad nikah Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta 14 November 2020 lalu. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Enggar Bagus, Ahmad Haryanto, iNews melaporkan. Tak terima kalah usai bermain bola, seorang pemuda membunuh salah satu anggota tim lawan mainnya. Pelaku kemudian ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya di Tangerang, Banten. Assalamualaikum. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus seorang pemuda di tempat persembunyiannya di Tangerang, Banten. Yang merupakan pelaku pembunuhan seorang pemuda di Kalideres, Jakarta Barat. Clear. Pelaku tak terima karena kalah usai bertanding bola dan harus membayar sewa lapangan sebagai taruhannya. Pelaku pun kemudian membunuh salah satu anggota tim lawan. Pemicunya adalah terkait masalah permainan bola atau futsal. Jadi 2 kelompok ini saling bertanding futsal. Lalu kemudian yang kalah harus bayar. Nah, disitulah mungkin yang kalah tidak memenuhi janjinya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.
Seorang biduan dangdut di Probolinggo dilaporkan mencabuli remaja di bawah umur. Korban dipaksa berhubungan intim selama 3 hari. Didampingi ayahnya, korban F, pelajar berusia 16 tahun warga Kadebangan, Kota Probolinggo, melaporkan kasus pencabulan anaknya. F, pelajar berusia 16 tahun, warga Kadebangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, melaporkan kasus pencabulan oleh seorang biduan dangdut berinisial DA ke Polres Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian bermula ketika korban kenal dengan pelaku di sebuah event dangdut. Korban diajak minum minuman keras dan dipaksa melayani DA. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dilakukan pelaku selama 3 hari di 3 lokasi berbeda. Kita lakukan pemeriksaan untuk dugaan terlapor. Kita laporan tentang ini dugaan pencabulan. Dugaan masih dugaan. Iya, dugaan. Masih kita saksi. Ya. Polisi masih mendalami kasus ini dan akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa pengetatan mudik, belum ada upaya penyekatan bagi kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.